Nah, oke teman-teman, jadi hari ini aku mau menggabungkan ataupun mau menempelkan dulu teman. Nah, ini proses penjodohan ya. Nah, kemarin itu aku udah masukkan burungnya itu udah mulai jodoh. Tapi hari ini hari kedua teman. Nah, ini burung kenari aku yang kemarin eh, aku coba buat breeding. Nah, karena ini baru pertama kali teman ya. Nah, untuk yang betinanya ini masih masih rawan teman ya. Jadi masih perdana banget. Ini usianya sekitar 10 atau 11 bulanan. Nah, tapi memang udah usia-usia matang temen ya. Karena si betina ini temen, kenariku betina itu sering tidur di dalam cepuk makanannya itu ya. Itu tandanya burung betinanya ini siap untuk kawin teman. Tapi hari ini aku buat tempel dulu menjodohkan. Kira-kira seperti apa reaksi dari jantan temennya. Nah, tapi untuk jantan ini temen ya. Ini memang udah gacor, cuma memang dia belum ada rasa. Biasanya kalau ada rasa dia langsung bunyi temen ya, langsung bunyi. Nah, Subun sering menggoda. Untuk yang betina ini udah mendekat, itu tandanya memang dia udah merasa siap buat kawin temen ya. Nah, ini proses penjodohan seperti ini perkenalan ataupun PDKT. Nah, jadi seperti ini teman. Nah, jadi selama proses pengenalan ini atau PDKT, pendekatan seperti ini burung ataupun proses penjodohan teman ya. Nah, itu kita harus benar-benar sabar teman ya, sabar buat memperkenalkan burung satu sama lain. Jadi awal-awalnya itu seperti ini tuh kita tempelkan. Nah, teman coba lihat sendiri ya. Nah, ini, nah itu udah ada respon ya teman ya, udah ada respon tadi. Waktu saya kamera itu tadi ada respon. Untuk yang betina itu udah menyaut ataupun bunyi ya teman ya. Nah, seperti ini tandanya jodoh teman. Ini bisa jodoh, tapi ini kita harus membutuhkan waktu yang agak cukup lumayan lama, bukan lama banget tapi berapa hari gitu ya, buat mantau perkembangan burung ini teman. Nah, jadi kalau memang ini nanti kelihatan memang udah jodoh, itu bisa dilihat dari yang jantan itu pasti selalu menggoda ataupun bunyi ya, nempel gitu, dan si betina itu merespon balik seperti itu teman. Nah, tadi pas saya lagi, nah coba teman bisa lihat sendiri tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang betina itu kanan hitam teman ya. Nah, itu udah ada respon baik. Nah, itu, nah seperti tanda-tanda seperti ini tuh bisa banget buat kita gabungkan ataupun kita kawinkan teman. Nah, tapi untuk proses pengawinan ini kita harus ambil jantan dan masukkan ke kandang betina teman. Jadi jangan sebaliknya ya. Jadi ambil burung yang jantan kita masukkan ke kandang betina, karena di sini betina itu lebih dominan suka kawin di tempatnya sendiri teman, daripada kita ambil yang betina pindahkan ke tempat yang jantan. Jadi itu malah merusak mentalnya. Jadi semua burung setahu saya itu seperti itu teman ya. Jadi ambil yang jantan kita pindahkan ke kandang yang betina. Jadi seperti itu, biar nanti yang jantan itu adaptasi. Nah, makanya itu butuh berapa hari teman ya. Seperti ini didempetkan seperti ini itu memang membutuhkan waktu berapa hari. Jadi kadang yang paling lama itu seminggu teman ya. Paling lama itu seminggu, biasanya 3 hari itu burung cepet lah langsung jodoh seperti itu ya. Ada respon sesama balik gitu ya. Dari yang betina merespon, yang jantan merespon juga. Jadi itu tanda. Nah, teman-teman harus meneliti atau memperhatikan lah. Nah, jadi oke. Nah, jadi teman, nah ini aku mau ambil ya. Burungnya ini aku mau ambil. Nanti si jantan ini mau aku masukkan ke dalam betina. Jadi seperti apa? Pas kawin teman. Ini kemarin baru 1 hari ya teman ya. Nah, ini proses penjodohan. Hari ini proses penjodohan teman. Jadi kalau memang nanti ada respon yang baik dari betina ataupun betina itu siap buat dikawini, nanti bakal saya masukkan. Tapi kalau memang berantem ya kita lebih baik pisahkan. Kalau bisa mungkin bagi teman-teman yang masih pemula, nah itu bukan saya mengajari teman ya, saya juga masih pemula, tapi ini pengalaman saya. Jadi sebelumnya itu saya sudah pernah breeding ternak. Menurut saya kenari itu gampang, yang penting jantannya gacor, betinanya itu udah siap mapan. Usia minimal itu 10 bulan itu udah mapan. Kalau bisa teman-teman bisa nilai dari betinanya itu sering tidur di cepuk pakannya ya. Nah, itu berarti betina itu siap buat kawin ataupun berproduksi. Nah, jadi seperti itu teman. Nah, jadi hari ini proses penjodohan. Jadi saya memasukkan jantan ini ke dalam kandang yang betina teman. Jadi respon seperti apa nanti
tadi waktu saya pantau ternyata betina itu dewik ataupun merayu-rayu jantan, tapi jantannya itu belum bunyi karena ada saya. Jarak saya sama burung ini dekat banget teman, jadi mungkin malu ya. Jadi malu. Biasanya sih kalau saya mengawinkan itu saya gantung ataupun saya kasih jarak jauh gitu ya, sekitar 5 meter, 10 meter. Nah itu jadi seperti itu biar burung itu tenang buat kawin. Tapi karena ini memang saya buat konten, jadi saya mau mengetes juga teman ya. Jadi responnya seperti ini teman ya. Jadi responnya seperti ini tuh, lihat temen ya. Nah jadi aku langsung mau masukkan, coba teman. Jadi aku mau masukkan burung kenari ini yang jantan ke dalam betina. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Pokoknya teman-teman harus subscribe dan komen lah, biar aku terus semangat bikin konten tentang burung, perawatan burung ataupun alam. Oke, mantap. Nah jadi aku mau ambil yang jantan itu dan aku masukkan ke betina. Coba teman lihat sendiri ya. Untuk yang betina ini pasti selalu nempel ke jantan ya. Jadi memang dia kayaknya udah birahi ya teman ya. Nah jadi memang aku awal ini belum mempersiapkan buat penjodohan ini teman. Tapi waktu aku lihat tiba-tiba yang betina itu udah ngeram ataupun tidur di dalam cekuk pakan, itu tandanya memang birahi teman, jadi siap kawin. Nah jadi aku iseng-iseng lah teman, iseng-iseng mau memperlihatkan ke teman. Jadi aku juga pengen mengulang dulu aku pernah breeding, jadi seperti itulah. Jadi ini salah satu contoh teman ya. Tapi kalau nanti berhasil juga gak apa-apa, karena burung ini belum aku persiapkan buat breeding teman ya. Nah jadi maksudnya takutnya nanti telurnya itu biasanya awal-awal seperti ini, itu mempersiapkannya harus benar-benar matang dari segi pakannya teman ya. Dari segi pakannya kita harus ini teman ya, harus mempersiapkan. Jadi buat menaikkan birahi, setiap hari kita kasih jagung telur puyuh, nah seperti itu sampai benar-benar betina jantan itu dapat nutrisi yang bagus ketika memproduksi. Jadi biar telurnya juga nanti bagus ya teman ya. Jadi tuh teman ya. Nah jadi biar telurnya juga jadi gitu. Biasanya awal-awal seperti ini itu biasanya gagal, makanya apalagi harus kita persiapkan dengan secara matang teman. Kalau tidak matang, tidak kita persiapkan, pasti telurnya untuk yang betina itu kosong ataupun zong ya. Jadi awal-awal seperti itu memang apa ya, lumrah ataupun udah biasa teman ya. Jadi awal dulu saya juga ternak kenari itu seperti itu. Nah tapi untuk yang kedua kalinya itu langsung berhasil. Nah oke, tidak nunggu waktu lama, langsung jadi aku memasukkan dulu teman yang jantan itu ke dalam kandang betina. Nah jadi yang jantan udah aku masukkan ke dalam kandang yang betina teman-teman. Nah ini proses penjodohan ya, mudah-mudahan sih kawin ya. Nah karena ini aku lihat dari yang betina itu udah respon, dari jantan itu ada, jadi tinggal nunggu teman. Aku pengen lihat dia kawin atau tidak. Jadi ini jaraknya dekat teman ya, jaraknya dekat. Jadi aku mau deketin lagi. Nah jadi yang betina itu selalu ngejar-ngejar teman. Nah itu memang yang betina itu jatuh ya, ke bawah dia. Itu ke bawah. Untuk yang betina itu ke bawah langsung. Dia mungkin saya rasa dia tuh pengen kawin teman ya, pengen dikawinin lah seperti itu. Tuh ngejar terus. Nah itu tanda baik teman. Tinggal nunggu momen aja seperti ini. Memang kita harus sabar nih, nunggu momen ya teman-teman, nunggu momen. Nah mungkin awal-awal seperti ini, kalau bisa teman-teman kita kasih serabut nanas ya, sama tempat bertelurnya. Jadi biar burung yang betina itu merangsang juga teman, biar cepat juga ya. Nah jadi ini sambil nunggu teman, mudah-mudahan sih ada reaksi ataupun perkawinan yang terjadi. Jadi aku sambil nunggu teman ya, ini sambil nunggu sambil ngevideo, mudah-mudahan sih ada proses perkawinan lah di ini sore. Jadi mungkin teman-teman yang mau mengawinkan itu lebih bagus di waktu tuh teman ya, si betina tuh. Nah waktu yang bagus itu ketika pagi hari sama sore hari, itu paling bagus teman. Tapi kalau bisa itu di pagi hari teman ya, itu paling fresh. Nah coba teman bisa lihat sendiri ya, si betina itu selalu mendekati si jantan teman. Itu memang udah birahi banget itu. Cuma yang jantannya ini
mungkin mentalnya ataupun ininya kurang teman, jadi kayak dia agak menghindar gitu ya. Dari tadi si betina itu selalu untuk yang betina itu selalu mengejar teman ya, selalu mengejar. Nah ini mungkin karena malu temen ya, karena malu karena saya itu deket ini. Coba nanti yang betina itu selalu mendekati atau mengejar yang jantan. Cuma yang jantan belum mau mengawini teman. Karena memang ini saya belum persiapkan ya, belum persiapkan. Ini sebagai contoh. Kayak kurang birahi, yang jantan ini kurang birahi padahal gacor teman ya, tiap hari bunyi. Apa dia mungkin malu ya? Nah, caranya mungkin bagi teman-teman yang mengatasi burung waktu penjodohan seperti ini itu gampang banget. Tinggal masukkan jantan dan satukan seperti ini, udah tinggal aja. Tinggal biar yang penting jangan diambil dulu dan sampai dia bertelur teman ya, sampai bertelur. Nanti pasti kawin sendiri teman ya, nanti sampai kawin sendiri. Karena aku juga waktu itu mengawinkan seperti ini tuh nggak sabar teman ya, nggak dapat momennya nge-video gitu ya. Udah aku tinggal aja sampai 4 hari, tahu-tahu udah bertelur aja satu teman. Jadi seperti itu, tidak apa-apa seperti ini udah kelihatan jodoh teman ya. Dan tinggal kawin saja. Mungkin karena dia tuh malu teman, malu untuk prosesnya ini, progresnya itu bagus. Betina dari tadi mengejar terus ya. Jadi mungkin bagi teman-teman untuk pemula yang mau menjodohkan, mengawinkan seperti ini, udah kalau mungkin teman-teman males buat mantau, yang penting betina birahi, jantan juga birahi, pas ketemu tinggalkan saja teman. Yang penting jadikan satu seperti ini, nanti berapa hari pasti bertelur. Jadi seperti itu simpelnya. Nah oke teman, jadi dari tadi aku pantau deket ya, dari jarak dekat ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu burungnya itu udah ciuman temen ya, atau bercumbu lah. Jadi seperti itu tanda jodoh. Nah, ini tinggal kawinnya aja temen. Nah, kalau seperti ini cara mengatasinya tinggal gantung temen ya, tinggal gantung, simpen, udah jangan lihat-lihat, tunggu berapa hari pasti bertelur teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Nah, ini karena kelamaan teman ya, jadi gambaran seperti itu. Nah ini aku kalau praktek mungkin aku gabungkan 3 hari atau 4 hari pasti bertelur teman. Cuma karena sekarang itu mau menjelang itu teman ya, puasa atau lebaran, nanti aku mau pulang kampung teman ya, takutnya nanti tidak keurus, kepantau. Lebih baik aku tunda dulu untuk proses pengawinan ini. Cuma gambarannya mungkin bagi teman-teman yang mau breeding atau ternak kenari itu seperti itu teman. Kalau udah dapet, udah burungnya udah jodoh, itu kita tinggalkan saja teman. Yang penting dalam satu sangkar yang sama teman-teman. Nah itu udah pasti nanti bakal kawin, bakal bertelur teman-teman. Nah untuk masalah telurnya nanti jadi atau tidak, itu tergantung dari jantannya teman. Makanya sebelum kita mengawinkan, kita harus mempersiapkan dulu indukannya yang bagus dari segi pakannya, mandinya, kebersihannya teman ya. Nah itu harus kita perhatikan. Jadi kalau makanannya itu masih asal-asalan, masih makan biji-bijian, tidak dikasih telur puyuh, nutrisi ataupun makanan yang lain seperti buah-buahan atau sayuran, itu biasanya tidak jadi teman ya. Itu pasti gagal atau telurnya jong. Nah ini kalau saya jodohkan sekarang itu pasti zong teman ya, karena ini belum ada persiapan. Cuma ini gambaran mungkin bagi teman-teman atau pemula yang pengen breeding. Nah seperti itu. Ini kalau saya gantungkan dan saya tinggal, mungkin sore pasti kawin teman. Nah jadi seperti itu.
Nah, ini cuma nanti saya mau ambil lagi karena tidak bakal saya kawinkan. Nah, misalkan nanti saya ini juga nanti pas waktu saya video ini terjadi kawin, ya itu nggak apa-apa teman. Tapi itu sebagai contoh ya. Karena misalkan ini nanti bertelur juga itu pasti gagal karena belum saya persiapkan untuk indukannya itu teman ya. Jadi pasti gagal karena saya juga belum siap buat breeding sekarang ya, karena waktunya mau lebaran gitu teman ya, mau puasa mau lebaran dan saya mau tinggal pulang kampung. Takutnya nanti malah terbengkalai. Kasihan teman ya, waktu ngurus burung bertelur ataupun itu memang benar-benar kita urus teman ya, jangan sampai kita nggak ngurus waktu ngeram ataupun waktu bertelur. Jadi waktu proses breeding ini kita harus benar-benar ekstra mengurus, jadi jangan asal-asalan teman. Nah, jadi seperti itulah. Makanya saya buat tidak breeding hari ini karena memang proses menjelang lebaran lah, mau pulang kampung seperti itu kendalanya lah. Makanya saya cuma mengasih contoh bagi teman-teman pemula yang pengen breeding. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu burung kenari saya tuh lihat ya udah bercumbut ataupun ciuman ya. Nah, itu tandanya udah jodoh. Ini tinggal didiamkan lah, digantung, udah pasti kawin. Nah, tapi untuk kali ini tidak, ini jadi contoh aja teman. Oke, terima kasih. Jadi saya mau ambil lagi burung yang jantan itu teman ya, saya pindahkan karena memang saya belum niat buat breeding lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai sekarang penjelasannya. Mungkin bagi teman yang belum paham, silahkan komen aja di video ini. Yang mungkin bagi teman-teman yang pengen berpertanyakan ya, apa yang kurang pahamnya, tinggal komen aja di video ini, nanti bakal saya bales ya. Yang sudah menonton, yang mengerti, lanjut untuk ternaknya. Salam penarimannya. Oke teman, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.